wilahing Jatinugoni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salamulya. Itu kalau melihat tanda-tanda titisan sungguhnya itu sangat luas. Sekali lagi saya mengatakan tanda-tanda orang yang akan ketitisan itu sangat luas, dan mungkinkah ini bisa dilihat dari secara terang-terangan atau dicurahkan itu orang titisan? Itu saya rasa itu hal yang tidak mungkin lah, tidak mungkin, karena yang tahu titisan itu sesungguhnya adalah yang akan ketitisan itu dirinya sendiri, begitu loh. Jadi kalau diraba-raba, maksudnya jangan meraba-raba begitu, tapi titisan itu yang merasakan adalah raga yang akan ketitisan itu. Saya akan mengambil tema caranunya adalah, saya sering mengatakan itu trah kesumo rembesing madu tedaking hantopo ya turuning andonowari. Nah, ini sebagai pondasi awal adalah itu. Bukan berarti saya merendahkan kekastaan, itu enggak. Artinya merendahkan kasta itu, kalau menurut Hindu kan ada kasta sudra, orang mungkin itu enggak seperti itu. Sebab trah kesumo rembesing madu tedaking hantopo bisa jadi menjadi orang yang tidak punya, atau klasifikasinya adalah bisa jadi klasifikasi sudra, dan perilakunya juga bisa jadi menjadi maling gitu loh. Cara tembung kasar aja ya, ini melik kepada barang lian. Itu contoh Kanjeng Sunan Kalijogo menurut riwayatnya. Contoh lagi Ken Arok dan sebagainya, itu kan tanda-tanda titisan yang sulit ya. Intinya tanda titisan itu sulit dipahami. Sekali lagi saya mengatakan sulit dipahami, namun secara ciri saya akan mengatakan ada ciri lahir atau fisik, ada ciri batin, begitu loh. Jadi kalau ciri lahir itu seperti apa, ciri batin seperti apa, lalu kembali lagi sebagai pondasinya tadi saya mengatakan trah ing kesumo rembesing madu tedaking hantopo turuning andonowari. Apa itu trah kesuma itu? Jadi trah kesuma itu ya cara gampangnya itu orang yang harum semerbak baunya. Artinya orang yang senang sesuci, senang riyado, berbuat kebaikan, itu trah kesumo. Nama besar lah, nama besar kebaikannya, kebijaksanaannya gitu ya. Kalau sekarang mungkin sulit dicari gitu loh. Kalau dulu kan wah itu orang bijaksana sekali gitu loh. Ada maling saja nggak mau laporkan ke polisi, nggak mau melaporkan ke Pak Lurah gitu. Itu trah kesumo. Rembesing madu ini ya orang yang bertutur sapa yang baik. Caranunya tata keramanya luar biasa gitu. Tata keramanya itu ya tata krama begitu. Ini secara singkat saya katakan ya. Lalu tedaking antopo, turuning menungso yang seneng tapa berata atau ulah keridaning lelaku tirakat. Ini tedaking antopo, turuning andonowari, kaum yang pemberi. Jadi kaum pemberi ini seperti apa ya, kalau rela dirinya tidak punya untuk orang lain. Bisa dipahami nggak ini? Dermawan mungkin? Dermawan, ya dermawan ini, dermawan. Jadi trah kesumo rembesing madu tedaking antopo turuning andonowari, ini dermawan. Daripada orang lain lapar, lebih baik saya yang lapar. Begitu loh. Kalau sekarang kan kebalikannya. Biarin orang lain lapar, saya yang penting kenyang, begitu loh. Ora urus gitu kata-kata orang sekarang kan seperti itu. Ini trah kesumo rembesing madu tedaking antopo turuning andonowari. Dalam kolom Mataram Panembahan Senopati disebut darah biru atau darah ningrat ya, itu kaum ningrat, begitu cara singkatnya seperti itu. Ningrat itu ya ngeningno karahayuning bangsa negara, orang banyak lah, ngeningna nilai-nilai sejahtera atau tatanan agung dalam lingkungannya, kecilnya, dalam negaranya, besarnya, seperti itu. Ini orang yang ningrat itu seperti itu. Kalau sekarang darah ningrat minta diajeni lalu tidak mau ngajeni gitu, ibaratnya minta dihormati saja ya Bu, sudah melorot. Bukan darah ningrat. Mulai dari Raden itu rasa sageden
segede-gedene Raden taruhlah, cara kerata bahasanya seperti itu. Apalagi di zaman yang semakin seperti ini, julukan sultan justru berubah kepada orang kaya seperti artis-artis itu kan. Ya seperti sekarang kan ngelok-eloki ngedadiane sultan apa, lalu sekarang saya dengar lihat itu ada beberapa kerajaan yang ditumbuh seperti Demak itu katanya juga ada kan, Demak terus Pekalongan terus mana itu pada kerajaan tumbuh. Ini taruhlah apakah pantas dikatakan darah ningrat gitu, apakah patut ya, apakah patut gitu. Ini perlu digali kembali, ditinjau ulang, dalam arti kita saling meneliti diri kita masing-masing, termasuk para sultan itu pantaskah bergelar sultan. Sultan ini kan harus ningrat darah biru. Darah biru adalah, biru itu adalah cahaya, darah yang memberikan cahaya. Caranunya itu usus sekali. Weteng Segoro ini kan bisa bisa ditafsirkan yang kita bisa menjabarkan artinya itu loh. Ibarat weteng kali usus segoro, kalau sultan sekarang ya hanya julukan saja, ya mana bisa gitu loh. Kan sekarang sultan-sultan banyak ini, malah artis saja julukan sultan. Lah padahal kalau darah ningrat dulu punya anak jadi artis, lebih baik saya nggak punya anak. Ini kita terbuka saja loh, artinya demi apa, jati diri kita ya, demi jati diri kita. Malu punya anak jadi biduan. Mohon maaf, tidaklah itu kayak si A kayak si B gitu, ada yang apa-apa itu malu punya anak jadi. Ini kalau darah ningrat karena apa? Saya sering mengatakan ya, yang namanya keluarga Susilo Sudarman Cilacap, mantan Menko Polhukam, mau mendirikan Alfamart, mau mendirikan, mohon maaf, supermarket, saking gampangnya gitu loh, saking gampangnya. Tapi mengapa dia tidak mau, dan dia merasa malu, tidak mau tapi malu karena apa? Ngerebut pangan yang lian, nanti orang kecil akan seperti apa? Berbeda dengan OKB apa ya, orang kaya baru, wah ini depan pasar dirikan supermarket dan sebagainya, nanti orang pasar nggak kebagian. Itu contoh lah, kembali lagi ini ke arah darah titisan ya. Saya akan membuka sedikit bahwasanya di Jawa itu, sepemahaman saya ya, nggak usah dipercaya, kembali lagi, itu ada ketitisan, ada kesinungan, ya, ada dijangkungi. Ya, dijangkungi itu dijangkungi, diawat-awati terus ya. Ini dijangkungi leluhur, dijangkungi caranunya arwah leluhur tidak menyatu kepada tubuh, tapi selalu berdekatan pada tubuh. Ibarat tidur pun ditunggui oleh arwah leluhur caranunya, oleh ruh leluhur itu untuk menjaga, dijangkungi. Lah ini dijangkungi biasanya positif, tentunya positif kalau dijangkungi gitu loh. Diawat-awati. Nah orang ketitisan ini tentu banyak yang jangkungi mas. Jadi apa, jangkungi lelakune si bocah itu, manusia itu gitu. Ini jangkungi, kembali lagi jangkungi. Terus kesinungan itu sifatnya tiban, itu cenderung kepada efek negatif ya. Artinya kesinungan Bathara Kala caranunya, kesinungan dosa muka, ini watak angkara itu yang nyinungi. Maka kalau kesinungan itu biasanya hanya sesaat atau per bulan sekali, atau bisa jadi setahun sekali begitu. Ini kesinungan. Wah, karena dia diimpleng oleh energi negatif itu loh. Umpamanya kalau Dasamuka dalam pewayangan itu kan adalah raja yang angkara murka gitu. Karena dia itu kepengen nyinungi, kepengen masuk lagi untuk apa, menggiri-godom, membalas dendamnya. Lah ini biasanya yang bisa kesinungan itu kadar keimanannya ini belum tebal caranya. Kalau saya mengatakan orang tidak beriman, makanya orang dulu itu banyak yang mengatakan ojo seneng ngalamun, ojo seneng apa caranunya halu apa ya halusinasi, mbok nanti kepanjingan iblis. Ini namanya kesinungan begitu, kejangguan. Lah ini yang poin taruhlah manitis kalau secara itu kan pada sentral mas. Ini penting sekali dipahami, sentral. Banyu itu nitis, itu kan otomatis kalau apa itu apa ya, menitis bisa jadi titis, menetes. Turun, menetes. Bukan, menitis itu berterusan, tapi kalau tetes kan enggak mas. Nitis, jadi mengucur taruhlah. Iya, mengucur itu satu titik sentral taruhlah. Ya menitisnya di situ. Lalu
Yang saya katakan di sini adalah menitis yang dalam artian penjelmaan. Panjalmaning Wisnu Manjalmo umpamanya. Titising Dewi Sri umpamanya. Dewi Sri kan Dewi Padi lah kalau istilah Jawa. Lalu panitising Widowati umpamanya. Ini menitis. Lalu ini kan dikatakan ciri-cirinya, yang ingin banyak tahu kan ciri-cirinya loh ya. Secara gampang, secara fisik, ini secara fisik berarti lahir ya, secara lahir. Itu kalau itu saya nggak bisa menerangkan ya, sebab sulit juga itu diterangkan. Namun kurang lebihnya kita era sekarang melihat kepada derap langkah atau sikap ucapannya Bung Karno dan Pak Harto. Itu ciri-ciri titisan. Saya sebagian mengatakan secara fisik, kepalanya mohon maaf begini. Apabila berbicara taruhlah cenderung seperti ini, tidak tegap lurus gitu, enggak. Pak Karno kalau pasti seperti ini. Ibaratnya mohon maaf, ini ciri loh ya, ciri. Lah, apakah ini pasti? Belum tentu jawaban saya, tergantung orang yang punya ciri tersebut akan mengolah dalamannya, yang akan menitis apa tidak, begitu loh. Ini kalau Pak Karno, maaf kata, dan kalau berjalan mohon maaf, menengadah ke atas itu coba sebentar, pasti cenderung menunduk. Bisa dipahami nih ya. Ini ciri loh, artinya cenderung menunduk ke bumi daripada kalau orang titisan dengar ini paling ibaratnya hanya hitungannya nggak itu, malah detik gitu, nggak menit tapi detik. Sekali-kali menengadah tapi juga cenderung menunduk. Pak Harto cenderung menunduk, jadi menunduk ke bumi. Ini contoh taruhlah, ini secara dohir. Lalu apalagi yang saya sebutkan, saya memahami berdasarkan pengalaman saya. Gede lan cilike, besar atau kecilnya, saya ini juga ada cara terah begitu ya, saya nggak menyebutkan. Jadi saudara-saudara saya ngemake kala tidurnya. Dan saya juga pernah dekat dengan orang saudaranya Ngarso Dalem yang sekarang malah. Itu namanya Buyuti Rafia di Nandar Nasri Permai itu, Yogyakarta. Saya itu mengamati terutama tatkala tidur, Mas. Mengamati persis tatkala tidur. Mohon maaf ini ciri ya, tapi ini bukan kepastian, kembali lagi. Rata-rata trakesumur besek madu, orang yang punya titisan apabila tidur merentangkan tangannya begini. Jadi tangan tidak di sini ya, atau di bawah seperti ini, tidak liar, tapi selalu seperti ini. Biasanya kalau tidur itu cenderung tangannya begini. Ini dua ya taruhlah ciri ya dua saja mungkin cukup, kalau diceritakan kan banyak sekali. Ini sebuah ciri ya, artinya kepala itu ibaratnya cenderung menunduk dan seperti ini. Lihat fotonya Pak Harto, lihat fotonya pula Pak Karno gitu loh, kan ada itu yang foto tidak tegap seperti ini, itu biasanya paling kejangkungan ya, kembali lagi bukan kesinungan, kejangkungan diikuti oleh leluhur tapi tidak menjadi bahan titisan, itu enggak gitu loh. Ini sebagai contoh seperti itu. Lalu saya mengatakan 3 saja ciri yang itu taruhlah dedek piadege iku pidekso. Dedek piadeg pidekso ya dijabarkan sendirilah. Dedek piadeg pidekso itu mencerminkan kalau orang Jawa ya taruhlah kaki lengkap, terus cara dedek piadege pidekso, ganteng ya tidak terlalu ganteng, jelek pun juga tidak terlalu jelek, cara mohon maaf itu. Dari segi rambut ya tidak, ya mohon maaf ya, tidak neko-neko biasa, ini kan pidekso gitu loh. Bukan untuk kemungkinan ini rambut keribu itu ketitisan, juga tidak menutup kemungkinan, namun kelihatannya jarang. Ini mohon maaf semaaf-maafnya, tapi jadi dedek piadege pidekso, biasanya kulitnya sarwa matam. Pokoknya titik itu seperti itulah. Untuk yang berkulit putih sekali itu kelihatannya juga agak-agak susah. Makanya ini ciri fisik. Lalu saya mengatakan kepada ciri batin lah. Sudah nggak perlu saya ceritakan, itu kan kaitannya dengan unsur genetika ya, genetika. Saya mengatakan bahwasanya kalau ciri batin itu power pribadinya luar biasa. Saya mengatakan power pribadi, taruhlah power pribadi itu kan ada orang yang kelihatannya celalat celili kalau bahasa Indonesia apa? Celili sangar-sengar itu apa? Sangat-sengar itu apa? Yes, on lah ya. On ibaratnya loh. Tapi ketika dia muncul,
muncul apa dalamnya, power pribadinya muncul, hanya melihat saja seperti ini, atau satu kata, beberapa kata, atau pokoknya begitu berkata-kata, lalu si yang melihat ini segan loh ya, bukan takut, segan. Artinya ini sebuah rasa segan timbul dengan sendirinya. Ini power pribadi, kekuatan. Sebab di situ kan ada kawibawan, ada kemukten, ya, ada kemuliaan. Saya mengatakan orang yang sudah mulia ini bukan kategori, mohon maaf ya, mulia dan mukti. Mukti kan orang kaya, Mas, ini orang mukti. Kalau mulia orang yang disubia-subia orang, sudah ibaratnya apa ya, terhormat gitu loh. Lah ini orang yang ketitisan ini kelihatannya belum kepada tahap itu, akan ketitisan nantinya maksudnya loh, tapi masih dalam tahap kawibawan. Wibawanya berjalan saja itu ngeriku kewong. Sekali lagi ya saya mengatakan, ini baru tahap kawibawan, tidak pada tahap mukti. Saya kan pernah mengatakan nih, kalau mukti ini, apabila kamu kaya akan aku buat miskin, apabila kamu pintar akan sementara aku buat bodoh. Lah ini loh konsep daripada yang tidak diketahui. Sekali lagi, ini adalah konsep power pribadi yang tentunya punya kawibawan, itu loh. Kawibawan ini penting, ini taruhlah penting sebagai pondasi. Lalu secara itu yang kedua taruhlah, kalau saya mencermati secara itu adalah punya kecerdasan yang tersendiri, Mas. Kecerdasan tersendiri bukan berarti di atas rata-rata, bukan. Tapi kecerdasan yang seolah diulang. Kan ada tuh anak SD, lulusan SD maksudnya, tapi cara berbicara, wawasannya, cakrawalanya setara dengan sarjana, bahkan lebih dari itu. Bahkan bisa menumbuhkan sebuah cerita, ya, sebuah literasi yang tidak ada dalam buku tapi faktual. Ini memiliki kecerdasan tersendiri yang saya maksud. Kecerdasan tersendiri yang saya maksud baik kecerdasan lahir maupun kecerdasan batin. Contoh seperti ini. Dulu, bukan berarti saya mengaku ya, ada orang kala Mbak Yu saya itu jualan, ada gelagat yang kurang ngenaki syarat. Artinya untuk investasi dan sebagainya gitu. Dilalah, coba Mbak Yu, apa ini betul? Ya kita lacak saja. Lacak, ternyata orang itu juga ya ini punya kewaspadaan, nah ibaratnya kecerdasan dan kewaspadaan tersendiri. Bukan berarti di atas rata-rata, berbeda loh ya. Punya kecerdasan dan kewaspadaan di atas tersendiri. Laduni, ya begitu, ya. Iya, laduni, punya laduni, taruhlah arahnya kepada laduni. Ini yang kedua ya. Yang satu punya kawibawan, yang kedua punya kecerdasan tersendiri. Lalu ciri yang tidak bisa dipungkiri, janganlah engkau mengaku akan menjadi titisan manakala, mohon maaf semaaf-maafnya, tidak punya rasa tresno welas asih dan mencintai Ibu Pertiwi yang luar biasa, yang lebih dari rata-rata. Ibu Pertiwi mencintai Ibu Pertiwi dan sesamanya yang melebihi di atas rata-rata. Sebab titisan ini tentunya ya, kemarin sore saya habis ngesti ya, konsep daripada menitis ini adalah Sri Rahayu.